Handphone gaming 1 jutaan, ada kok, Itel RS4. Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Itel RS4. Gue udah pakai handphone ini selama kurang lebih 1 bulan. Dan di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue pakai Itel RS4. Nah, buat lo yang penasaran sama handphone yang satu ini, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Nah, jadi hal yang perlu lo perhatiin sebelum lo beli handphone ini adalah harganya. Itel RS4 masuk dengan 2 varian RAM dan internal storage. Dimana untuk varian storage 8/128 kayak yang gue pegang sekarang ini dibanderol dengan harga Rp1.899.000 aja. Sedangkan untuk varian RAM 12/256GB dibanderol dengan harga Rp2.399.000 aja. Tapi kalau sekarang lo mau beli handphone ini untuk varian RAM 8GB dan internal storage 128GB itu dibanderol dengan harga Rp1.739.000, dan untuk varian RAM 12GB dan internal storage 256GB dibanderol dengan harga Rp2.099.000 aja. Dengan uang yang lo udah keluarin tersebut, lo bakal ngedapetin handphone dengan bentuk yang bisa dibilang cukup kekinian, dengan bentuk layar memanjang dan rata di semua sisinya. Sedangkan untuk di bagian backdoornya dibuat rata juga dengan finishing matte dengan aksen brush metal kayak gini. Nah, untuk bentuk frame kamera yang membulat ini, Itel bilang katanya ini terinspirasi dari sebuah velg mobil. Itu kenapa mereka ngasih nama handphone ini RS, yang artinya Racing Sport. Material yang digunakan mostly adalah polikarbonat di hampir semua bodinya. Bobotnya nggak terlalu berat dan cukup nyaman kalau digunakan dengan satu tangan aja. Menurut gue ini build quality-nya juga udah lumayan bagus, berasa solid dan rapih. Khususnya untuk di bagian bezelnya yang nggak berasa bergelombang, dan potongannya di area tombol dan lubang-lubangnya juga nggak berasa tajam. Mungkin ini salah satu handphone 1 jutaan dengan finishing terapih yang pernah gue temuin. Selanjutnya yang bakal lo dapet dari handphone ini adalah dual stereo speaker. Nggak banyak handphone di luar sana yang berani ngasih setup dual stereo speaker di lini produknya, khususnya buat handphone dengan harga 1 jutaan. Dan gue cukup salut sama Itel karena dengan harganya yang terbilang murah, dia udah berani ngasih dual stereo speaker. Meskipun suara yang dihasilkan menurut gue tergolong biasa aja, bukan yang detail banget tapi masih cukup keras. Oh ya, meskipun ini adalah sebuah handphone gaming, tapi Itel juga nggak lupa buat nyediain fitur NFC di handphone ini. Tapi NFC-nya belum NFC multifungsi yang bisa buat cloning access card. Tapi udah lumayan lah karena bisa dipakai buat melakukan pembayaran atau sekedar isi uang elektronik yang lo pakai. Bergeser ke sektor keamanan, Itel RS4 ini dibekali sistem keamanan biometrik mulai dari face unlock hingga fingerprint yang posisinya ada di samping gabung sama tombol powernya. Untuk kecepatan bacanya sendiri terbilang cukup baik di kelas harganya. Belum bisa yang sekali towel langsung kebuka, tapi udah cukup cepet in case kalau kita lagi buru-buru mau buka kunci handphonenya. Sedangkan untuk face unlocknya sendiri kalau menurut gue pribadi masih tergantung sama cahaya di sekitar, karena mekanismenya masih menggunakan kamera depan. Selama pencahayaannya cukup, face unlocknya bisa kebuka cukup cepet, dan yang gue suka juga Itel punya gimmick ala-ala Dynamic Island-nya handphone buah-buahan kalau kita buka handphonenya pakai face unlock kayak gini. Mereka sih bilangnya ini adalah Dynamic Bar. Gue rasa wajar ya untuk handphone zaman sekarang punya kapasitas baterai di 5000 mAh, dan gak terkecuali di Itel RS4 ini. Cuman yang bikin gue kagum di sini dengan harganya yang murah, Itel masih ngasih charger dengan output 45 watt. Dimana seperti yang kita tahu ya, banyak pabrikan handphone dengan harga 1 jutaan kayak gini paling mentok ngasih charger dengan output 33 watt aja. Well, hal ini cukup baik buat lo yang mungkin pengen cari handphone murah tapi pengen punya handphone dengan sistem pengecasan ngebut kayak gini. Daya tahan baterainya juga tergolong lumayan, meskipun gue jarang banget nih perhatiin seberapa lama baterainya habis. Tapi gue nggak pernah kehabisan baterai dalam sekali pengisian daya. Tapi itu kombinasi ya antara penggunaan wifi dan juga sinyal dari operator. Untuk sektor layar jujur gue agak galau untuk bisa terima atau pengen bilang ini butuh peningkatan. Untuk kelas harganya menurut gue ini bisa dibilang cukup karena udah punya refresh rate 90Hz dan resolusi HD+. Tapi gue juga ngerasa ini butuh peningkatan karena kecerahan layarnya yang menurut gue agak gelap, khususnya buat lo yang mungkin sering aktivitas di luar rumah. Panel yang digunakan adalah IPS dengan luas 6,5 inci yang sebenarnya secara penggunaan harian fine-fine aja. Dipakai buat scrolling berasa mulus, dipakai buat main game juga cukup responsif. Tapi
Tapi emang sayang, layar ini cuma bisa maksimal 5 sentuhan jari aja. Tapi biarpun layarnya cuma punya resolusi HD Plus aja, kalau dipakai buat nonton YouTube ini bisa di-push sampai ke 1440p 60 fps. Warna yang dihasilkan juga menurut gue udah cukup baik. Sedangkan buat lo penikmat konten Netflix, layarnya cuma punya sertifikasi L3 aja. Jadi cuma bisa muter video dengan resolusi standard definition aja. itel RS4 jadi salah satu handphone 1 jutaan yang menggunakan chipset besutan MediaTek yaitu Helio G99 Ultimate dengan konfigurasi RAM 8GB dan internal storage 128GB. Handphone ini bisa mendapatkan skor Antutu sebesar 400 ribuan poin dengan kestabilan di 85% selama 30 menit pengetesan. Sedangkan untuk RAM-nya dia udah menggunakan LPDDR4X dan internal storage-nya juga sudah menggunakan UFS dengan speed baca tulis kayak yang bisa lo lihat di layar. Nah, sekarang kita tes main game di itel RS4 ini. Game pertama yang gue tes di handphone ini adalah Free Fire. Karena seperti yang kita tahu juga, itel emang punya kerjasama dengan game tersebut. Untuk game yang satu ini, settingan mentok yang bisa lo pakai di handphone ini adalah grafis max dengan resolusi tinggi dan juga FPS tinggi. Intinya, untuk settingan grafisnya bisa lo mentokin sampai ke yang paling kanan. Untuk gameplaynya juga berasa smooth dan gak ada kendala sama sekali. Touch delay gue berasa di awal-awal permainan, tapi gak lama setelah itu gue berasa nyaman-nyaman aja main gamenya. Untuk game yang lainnya yang gue tes di itel RS4 ini udah gue buatin video terpisah. Bahkan gue juga tes main game emulator di video tersebut. Buat lo yang penasaran bisa langsung klik aja tanda i di pojok kanan atas. Nah, hal terakhir yang perlu lo tahu dari itel RS4 ini adalah kameranya. Satu hal sih yang bikin gue kaget dari kameranya adalah kemampuan buat ngambil video menggunakan kamera depan dan juga belakang secara bersamaan, atau yang sering disebut dual video recording. Biasanya fitur kayak gini tuh cuma ada di handphone dengan harga minimal 4 jutaan ke atas, tapi itel berhasil ngebawa fitur ini di handphone dengan harga cuma 1 jutaan aja. Tapi terlepas dari hal itu, itel RS4 dibekali setup dual kamera di bagian belakang dengan resolusi kamera utama ada di 50 megapiksel. Sedangkan untuk kamera depannya dikasih setup single selfie kamera dengan resolusi 8 megapiksel. Untuk perekaman video, kamera belakang bisa rekam 2K 30 fps atau yang biasa gue pakai adalah 1080p 60 fps, dan kamera depan baik 2K ataupun 1080p cuman bisa mentok di 30 fps aja. Dan berikut sampel foto dan video dari itel RS4. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang dari itel RS4. Ini gua rekam di resolusi 1080p 60 fps ya, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Kalau di 1080p 60 fps, dia fitur stabilisasinya nggak bisa dinyalain ya. Dia cuma bisa nyalain fitur stabilisasinya ada di 1080p 30 fps aja. Nanti bakal kita cobain jarak antara handphone dan muka gue di sini kurang lebih ada di sekitaran 15 sampai 20 cm, dan ini kondisinya agak berangin ya, teman-teman. Jadi harusnya suara anginnya juga bisa ke capture di sini ya. Oke, teman-teman, ini adalah sampel kamera belakang lagi dari itel RS4. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasinya nyala, teman-teman. Dan gue cuman pegang pakai tangan aja, nggak pakai gimbal, jalan kaki seperti ini. Kalau dilihat dari hasil previewnya sih sebenarnya menurut gue ini cukup stabil, tapi memang jitter-jitternya itu masih berasa ya. Jadi kayak gini, 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasinya nyala. Oke, teman-teman, jadi ini adalah sampel kamera depan dari itel RS4. Ini direkam di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur stabilisasinya nyala, teman-teman. Iya, jadi dia untuk kamera depannya 1080p 30 fps-nya punya fitur stabilisasi juga, dan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai 50 cm. Dengan kondisi sekarang itu agak berangin ya, teman-teman. Harusnya sih untuk suara anginnya juga bisa ke capture, dan untuk HDR-nya seperti ini, itu gedung-gedung di belakang nggak kelihatan sama sekali ya, teman-teman. Harusnya di sana ada gedung tuh, ya kayak gitu tuh. Nih tuh kayak gitu. Harusnya di belakang ada gedung kayak gitu, tapi kalau misalkan dia mau mengcapture muka gue, gedungnya hilang. Gedungnya hilang. Ya, jadi kayak gini kondisinya. Kamera depan 1080p 30 fps, teman-teman. Nah, yang kerennya di sini untuk itel RS4 ya, di handphone dengan harga kurang lebih ada di 1,7
7 juta sekarang bisa lo dapetin di pasaran. Dia udah punya fitur dual video kayak gini teman-teman. Cuman untuk bisa nikmatin fitur dual video kayak gini, resolusi mentok yang bisa dipakai itu adalah 1080p 30 fps aja. Ini gue pegang pakai tangan aja seperti ini. Dan fitur seperti ini berguna banget buat lo yang mungkin pengen ngevlog gitu ya, mau nunjukin ekspresi muka sambil mau nunjukin apa yang ada di belakang kamera, itu bisa dipakai nih teman-teman, fitur kayak gini. Cuman dengan konsekuensi perekamannya yang bisa dipakai itu adalah 1080p 30 fps aja. Oke, kesimpulan gue buat itel RS4 dengan harga yang cukup terjangkau, sebenarnya handphone ini berusaha buat cari celah buat bisa menarik hati calon penggunanya dengan desain yang menurut gue nggak ikut-ikutan handphone buah-buahan. Prosesor yang bisa dibilang ngebut di kelas harganya, masih dikasih dual stereo speaker dan ada NFC-nya. Rasanya menurut gue handphone ini udah bisa banget jadi pilihan buat lo yang pengen coba hal yang baru. Meskipun sekali lagi cukup disayangkan layarnya masih kurang terang dan dukungan softwarenya yang belum sebaik saudara-saudaranya dari Transsion Group. Karena setelah gue cari tahu kalau dukungan software yang dikasih untuk saat ini hanya patch security aja selama 1,5 tahun. Tapi kita nggak tahu ke depannya, mudah-mudahan itel bisa dapat kontrak yang lebih baik dari Google untuk masalah software ini. Tapi tetap menurut gue ini adalah handphone yang bagus di kelas harga 1 jutaan. Nah, jadi gitu ya teman-teman, itel RS4, sebuah handphone gaming yang harganya cuma 1 jutaan aja yang bisa lo beli di pasaran Indonesia sekarang. Tapi gue juga pengen tahu nih pendapat lo mengenai handphone yang satu ini. Atau mungkin ada suatu hal yang kurang yang gue jelasin di video kali ini, boleh tulis di kolom komentar di bawah, kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai itel RS4. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.